Halo Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika. Sebelum itu, kita lihat dulu yuk indikator pembelajaran yang akan kita capai pada video ini. Bagaimana dengan video pertunjukan baletnya? Setiap gerakannya sangat indah kan? Asalkan kalian tahu bahwa setiap gerakan-gerakan balerina tersebut menerapkan salah satu konsep fisika. Wah, kok bisa ya? Tentunya bisa. Gerakan-gerakan yang dilakukan balerina tersebut menerapkan konsep momentum sudut. Momentum sudut? Momentum sudut itu apa sih? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini ya. Hukum kekekalan momentum sudut. Sama halnya dengan gerak translasi. Gerak rotasi juga memiliki hukum kekekalan momentum. Nah, sebelumnya kamu sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan momentum. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan momentum? Ya, momentum merupakan ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Lalu bagaimana ya momentum itu bisa kekal? Momentum dikatakan kekal apabila gaya totalnya sama dengan 0. Artinya, jika gaya totalnya 0, maka percepatannya juga 0. Nah, jika percepatannya 0, maka kecepatannya konstan. Ketika kecepatannya konstan, maka momentumnya akan kekal. Pada gerak rotasi, benda dapat bergerak disebabkan oleh adanya torsi kan? Nah, maka yang menyebabkan benda itu mengalami kekekalan momentum adalah jika jumlah torsinya itu 0. Nah, jika jumlah torsinya 0, maka percepatan sudutnya akan 0. Akibatnya, kecepatan sudutnya akan konstan. Nah, ketika kecepatan sudutnya konstan, maka momentum sudutnya akan kekal. Biasanya, hukum kekekalan momentum sudut itu bisa kita lihat pada penari balet yang memutar. Jadi, ketika seorang balerina melakukan gerakan putaran, kelajuan putarannya akan relatif lebih lambat saat dia mengulurkan lengannya. Namun, ketika lengannya dirapatkan ke tubuhnya, maka putarannya akan lebih cepat. Wah, kok bisa begitu ya? Jadi, sobat fisika, balerina akan memulai rotasinya dengan kedua tangannya terentang. Berdasarkan persamaan momen inersia, ketika balerina menarik lengannya merapat ke sumbu putaran, maka jaraknya akan semakin kecil dan momen inersianya akan berkurang. Sebagai akibatnya, balerina akan berputar lebih cepat, yang berarti omeganya bertambah besar. Jika L1 adalah momentum sudut awal balerina dan L2 adalah momentum sudut akhir balerina, serta tidak bekerja resultan torsi, maka momentum sudut balerina tersebut adalah kekal. Nah, kasus inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Pada video ini kita sudah membahas mengenai pengertian momentum sudut, penyebab terjadinya hukum kekekalan momentum sudut, penerapan hukum kekekalan momentum sudut pada balerina. Video selanjutnya kita akan membahas suatu gerak yang menyebabkan sebuah roda pada kendaraan dapat bergerak. Kira-kira gerak apa ya yang akan kita bahas? Yuk simak video berikutnya.